Ya, sudah terdengar? Sudah. Baik, saya ulang dari awal nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mas Romi? Sehat? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat datang di podcast Master TV. Sebelumnya perkenalkan, saya akan memandu jalannya pada hari berhubung angkat tema pengembangan potensi usaha domba untuk memenuhi kebutuhan domestik yang berkelanjutan bersama Mas Romi dari alumni jurusan peternakan Prodi TNK tahun 2015. Mas Romi sudah sarapan apa belum? Sudah. Iya. Baik, sebelum masuk pada sesi tanya jawab, mungkin dari Mas Romi bisa menjelaskan sedikit tentang kegiatannya dalam menjalankan usaha atau kegiatan sehari-hari. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Fadila. Saya alumni TNK pada tahun 2015-2018. Kemudian saya lanjut ke lintas jenjang ke D4 Manajemen Agroindustri. Kegiatan sehari-hari saya selain sebagai pengelola domba di farm CV Gumus Multifarm, saya juga sehari-hari saya di rumah juga melihara ada beberapa ternak unggas, tapi nggak banyak. Cuma bisa dipahami ya. Baik-baik. Saya mulai pertanyaan ya, Mas. Ya, siap. Pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula Mas Romi mengetahui ilmu tentang penggemukan domba? Awal mulanya saya waktu mengetahui potensi masyarakat yang ada di sekitar desa ataupun di daerah Jember khususnya, banyak peternak rakyat yang masih belum maju untuk menuju ke sistem bisnis di domba penggemukan. Nah, pada waktu itu yang saya amati dari bisnis peternakan yang dijalankan oleh masyarakat, apalagi yang peternak rakyat, tidak menggunakan model bisnis yang sesuai dengan target, tapi peternakan domba ini dilakukan secara model tabungan. Jadi beli, kemudian dijual tahun depan, pakannya berapa. Nah, dengan adanya kasus seperti itu, maka ada suatu ide, bisnis pengemukan domba ini bisa dijalankan, kemudian bisa menjadi menguntungkan. Nah, maka cobalah saya merangkai sebuah formulasi untuk mendapatkan hal yang tidak dapat dipikirkan, yang masih belum dipikirkan oleh masyarakat luas. Maka dari itu, maka dibuatlah sistem yang namanya penggemukan domba itu dalam model bisnis. Model bisnis ini sudah berjalan selama 3 tahun. Namanya. Dari Cukup lama nih, Mas, ternyata. ya, kalau di model bisnis agak lama lumayan. Baik, saya lanjut nggih. Yang pertanyaan kedua, Ya. dari beberapa jenis domba yang dipelihara, itu jenis domba apa nggih yang pertumbuhannya cepat pada proses pengemukan? Dan butuh berapa lama proses pengemukan domba tersebut? Ya, baik. Domba itu kan sangat variatif ya. Dari model jenisnya, terus kemudian dari genetik juga sangat mempengaruhi. Bahkan
genetik masuk di kategori 50% dari fungsi untuk pengembangan itu sendiri. Jadi yang pertama itu bibit, itu yang sangat penting. Kemudian manajemen, dan yang utama itu pakan. Jadi 3 ini saya yang berkaitan. Domba yang sangat bagus itu dari domba yang jenis genetik mengemukan, seperti ada genetik Dormas, ada yang genetiknya Suffolk atau Sufas juga, kemudian ada yang dari Merino, ada juga ekor gemuk. Nah itu sangat mempengaruhi hasil waktu yang kita targetkan dalam proses lamanya untuk pengemukan. Jadi yang bagus itu yang jenis Dormas, ada ekor gemuk, ada yang jenis Sufas, ada yang Suffolk juga. Itu yang sangat mempengaruhi juga. Untuk pakan tambahan seperti konsentrat, suplemen, dan bahan tambahan lainnya, atau cukup bahan pakan hijauan saja, Mas, yang digunakan? Nah, untuk pengemukan sendiri ada beberapa poin yang begitu penting untuk diperhatikan ya. Mulai dari pakan ini yang sangat signifikan untuk kenaikan memicu pertambahan berat badan yang lebih cepat itu dari pakan konsentrat atau pakan komplit juga bisa. Kemudian kita bisa menggunakan pakan hijauan, namun agak lama waktunya. Ya. Jadi sama-sama pengemukan dalam waktu yang singkat antara pakan komplit dan pakan hijauan. Itu lebih cepat yang menggunakan pakan komplit atau konsentrat. Dan pakan utamanya itu konsentrat. Untuk pakan hijauan bisa digunakan sebagai pakan tambahan, bukan pakan utama. Kalau untuk tujuannya untuk pengemukan. Kalau untuk pakan pengemukan yang konsentrat itu 70%, ya mungkin 30%-nya itu hijauan. Jadi lebih bagus, lebih banyak yang mengandung protein tinggi untuk memicu pertumbuhan berat badan yang lebih cepat. Tergantung kita targetnya berapa bulan. Kalau rata-rata pengemukan itu 3-4 bulan sudah bisa dipanen. Kalau terlalu lama nanti kos biaya pakan akan semakin mahal. Kalau pengaruh olahan pada pakan cacah itu bagaimana untuk proses pengemukan? Kalau pakan cacah itu ya tadi itu, jadi bisa model disilase atau kita fermentasi. Nah itu sebagai pakan tambahan, bukan pakan utama. Nah untuk kalau kita membuat pakan itu lebih bagus itu harus banyak yang konsentratnya atau pakan komplitnya. Nah, pakan hijauannya itu sebagai tambahan aja. Semakin kecil ukuran cacahan yang kita buat, maka semakin terserap nutrisi yang ada dalam kandungan hijauan itu. Semakin besar, akan semakin lama proses penyerapan nutrisi yang ada dalam pakan tersebut. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, kalau kendala-kendala itu pasti ada ya, Mas? Saat pemberian. Kendalanya kalau yang masih pemula, biasanya itu dari segi pemberian pakan, kemudian penyimpanan pakan, kemudian cara manajemen perawatan atau kontrol kondisi pakan. Bagus, kita berikan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus tahu apa waktu kita memberi pakan. Kita harus menetapkan itu. Misalnya pagi itu jam 7, ya terus jam 7. Kemudian misalnya sore itu jam 4, terus jam 4. Nah,
kita hitung sesuai dengan kebutuhan pakan. Kebutuhan pakan dari domba tersendiri itu kalau pakan komplit atau konsentrat itu 3-5% dari berat badan. Kalau misalnya beratnya itu 3 kilo, 30 kilo, jadi untuk pakan yang dibutuhkan oleh domba itu 1,5 kilo. Jadi nggak jauh dari itu per hari. Kalau beratnya 30 kilo. Kemudian kalau untuk manajemen pakan ya, untuk frekuensi pemberian pakan itu lebih banyak pertumbuhan berbadan dan untuk menekan FCR. Nanti feed conversion ratio-nya lebih bagus daripada yang cuma 2 kali pemberian. Semakin banyak waktu pemberian, otomatis pakan itu akan selalu segar. Pakan selalu segar dan domba yang akan lebih lahap makannya. Dan itu yang akan menjadi daging nantinya. Kemudian untuk perawatan di penyimpanan pakan itu yang bagus di atas palet. Ya, jadi nggak langsung nempel ke tanah atau ke lantai. Jadi ada ruang sekitar 20 cm dari alas plester ya atau alas tanah itu minimal 20 cm. Nggak boleh kena air hujan ataupun sinar matahari. Lebih bagus itu nggak boleh terkena udara lain. Gitu. Dari hasil penggemukan domba itu sendiri, target pasarannya ditujukan ke daerah mana saja ya, Mas? Dan boleh sepil keuntungan yang didapat per bulannya? Kalau pasarnya itu sangat luas sebetulnya. Kalau domba penggemukan itu bisa dipasarkan ke warung rumah makan ya, warung sate, kemudian juga adiko, kemudian momen Idul Kurban. Nah, itu pasar yang sangat banyak sekali kalau domba di pasarnya. Tujuannya itu banyak. Dan tergantung perawatan kalau keuntungan. Keuntungan itu tergantung populasi, tergantung manajemen, tergantung harga pasar, kemudian tergantung harga pakan. Nah, nanti di situ ada formulasi bagaimana kita menentukan keuntungan yang kita dapatkan. Kalau kita melihara 10 ekor, kalau biaya pakannya itu menggunakan pakan komplit, ya kurang lebih kebutuhan pakan itu 1 ton. Kalau 10 ekor sampai 3 bulan itu perkiraan kebutuhan pakan komplit itu 1 ton per periode per 3 bulan, 90 hari. Paling tidak itu harga pakan 3.600 itu. Paling sekitar 3.600.000 untuk pakan. Nah, nanti dipotong sama tambah lagi di harga bibitnya berapa. Ya. Kalau harga bibitnya itu ketemu 1 jutaan misalnya, kita beli bibit domba yang harga 1 juta. Kita beli di pasar ya misalnya ya. Kita beli di pasar, kita treatment, kita adaptasikan dengan pakan komplit, kemudian kita vitamin, obat cacing, antibiotik sudah masuk semua, dengan perawatan, itu kebutuhan domba 10 ekor kurang lebih 10 juta. 10 juta di harga bibit 10 ekor. 10 juta ditambah harga pakan 3.600.000. Tadi total 13.600.000 rupiah. Nah, kita tinggal menentukan harga jualnya nanti. Harga jualnya nanti kan ada yang model timbangan, ada yang model ekoran. Ada yang membelinya itu melihat dari harga timbang, biasanya seperti itu. Dari 3 bulan itu, kalau kita kurskan menjadi rupiah, biasanya 1.500.000 sampai 1.800.000 per ekor harga kurusnya. Kalau harga kurusnya itu ketemu $1 juta panen, 18 juta.
18 juta dikurangi biaya bibit dan pakan. Harga bibit dan pakan tadi ketemu 13.600.000. Paling tidak kita untung 18 juta dikurangi 13.600.000, ketemu 4.400.000 rupiah. Itu per periode. Jadi seperti itu. Tergantung nanti jumlah populasinya. Populasi, terus kemudian manajemen budidayanya, sama di pakan, di nutrisi nanti yang perlu diperhatikan di situ. Dan harga pasar yang kita targetkan nanti. Kan kemarin beberapa PMK ya, Mas. Nah, itu bagaimana cara atau treatment yang diberikan untuk mengurangi penurunan tersebut? Ya, kalau PMK itu kemarin menyerang domba ya. Tapi dengan cara kita harus menyiapkan strategi. Apa sih kelemahan virus itu? Yang pertama kita harus membuat daya tahan tubuh domba itu lebih kuat. Dengan cara yang pertama, kita harus menyuplai pakan yang dengan nutrisi yang cukup. Yang kedua, kita harus memberikan obat herbal atau jamu herbal ya, seperti kayak temulawak, kunir, kemudian gula merah, itu sangat bagus untuk meningkatkan imun dalam tubuh si domba itu. Kemudian yang ketiga, kita rutin desinfeksi kandang. Jadi rutin setiap hari harus desinfeksi kandang untuk mencegah terjadinya virus PMK itu masuk. Tapi hasil realnya yang sangat berpengaruh pada PMK itu sebetulnya bukan domba, tapi di ternak besar seperti sapi, sangat penurunan lebih kuat, daya tahan tubuhnya lebih kuat. Bahkan yang biasanya kurban itu beli sapi, larinya ke domba malah. Jadi itu yang sangat nilai plus untuk domba, lebih kuat dari penyakit, lebih tahan. Tuh. Jadi aman untuk pemasarannya. Oh, berarti untuk pemasarannya tidak ada penurunan sama sekali ya, Mas? Kalau untuk pemasaran itu aman. Malah yang turun itu yang ternak besar seperti jualan sapi itu ada penurunan. Domba. Yang terakhir ya, Mas. Bagaimana cara mengembangkan usaha ternak domba agar dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan? Nah, jadi kita kalau untuk bisnis domba ya yang menguntungkan. Jadi yang untuk meningkatkan pendapatan yang signifikan, kita harus betulnya menyiapkan breeding sendiri. Paling tidak kita mulai dari domba breeding. Breeding kita jalankan. Kalau breeding kita sudah berjalan, otomatis kita punya anakan sendiri dan kita tidak perlu beli untuk dijadikan dalam bisnis untuk pengemukan. Jadi misalnya kita breeding 10 ekor, nanti rata-rata beranak misalnya minimal lah 1 ekor. Jadi ada 10 ekor anakan ya. Itu kita gemukan. Belum tentu yang 10 ini jantan semua, pasti ada yang betina. Misalnya yang betina berapa, yang jantan berapa. Itu nanti akan menjadi misalnya di breeding, terus anakannya kita gemukan, kemudian kita jual, itu tidak akan pernah putusnya. Jadi terus berputar terus. Nah, dari itu juga bisa menekan karena ada pakan tambahan atau pakan kombinasi hijauan yang masuk di breeding. Jadi seperti itu yang saya sampaikan, yang saya sarankan memang harus integrasi antara breeding sama pengemukan biar kita mendapatkan asal usul bibitnya. Jadi kita tahu, bibit ini ternyata
misalnya. Jantan yang baru misalnya. Ada turunan, oh ini dari ini, oh ya bagus, jadi bagus untuk ditemukan penyakitnya itu apa, kemudian dari segi pakannya itu pakai pakan apa, apalagi kalau dicombor. Nah, kalau pakan dicombor itu kurang bagus untuk domba itu sendiri, biasanya lebih lambat dalam hal mudah sakit, biasanya mudah sakit, mudah kembung. Itu kalau kelemahannya dicombor seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum mengakhiri podcast, kan podcast ini akan ditonton oleh seluruh mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Jember, khususnya jurusan peternakan, ya Mas. Ya, Mungkin ada pesan dan saran yang ingin disampaikan kali. Pesan yang saya sampaikan kepada seluruh adik-adik atau mahasiswa yang ada di jurusan peternakan ataupun yang masyarakat luas, dengan cara kita memulai belajar, kita harus tekuni salah satu bidang. Kita tekuni di dalam bidang peternakan domba. Jadi kita harus tahu apa sih hal yang perlu diperhatikan dalam domba itu apa. Jadi itu. Kemudian kita misalnya ingin menekuni dalam bidang hal di sapi misalnya, apa sih kebutuhan atau hal yang perlu diperhatikan dalam peternak sapi itu, karena domba dan sapi ini tidak sama. Kemudian bagaimana cara marketingnya atau cara kita mengetahui harga pasarnya, cara kita merawatnya, itu perlakuannya sangat berbeda. Setiap komoditi ternak sangat berbeda, tidak sama. Kambing juga seperti apa, tujuannya itu apa, misalnya tujuannya untuk perah susu, ya harus kita siapkan untuk indukan yang berkualitas. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita mulai untuk melakukan hal yang kita inginkan, cita-citakan, belum tentu dengan cara yang sangat kita dapatkan dalam hal perkuliahan bersama dengan lapangan. Biasanya seperti itu. Jadi yang paling penting kita harus menekuni satu bidang, terus jangan lupa berdoa, kemudian jangan lupa belajar, jangan patah semangat. Itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sangat memotivasi sekali, Mas. Mungkin dari kami akan menampilkan sertifikat terlebih dahulu, ya Mas, sebelum ditutup. Oh ya, baik, Mbak Melda. Berikut ini yang dapat kami persembahkan untuk Mas Romi, dan ucapan terima kasih kami sudah bisa menghadiri podcast pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Saya sudah diberi sertifikat ya. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan ini, yang saya sharingkan, semoga bermanfaat untuk depannya bagi adik-adik yang mau misalnya bisnis ataupun bekerja. Jadi semoga bisa bermanfaat nanti di kalangan luas. Tentunya membawa berkah dan juga kebermanfaatan. Amin, terima kasih. Semoga untuk kedepannya saya bisa bertemu dengan Mas Romi secara langsung, Ge. Ya, mungkin jika nanti ada podcast secara offline, mungkin bisa dihadiri, nggih, Mas? Oh, siap. Ya. Sebelumnya dokumentasi dulu, nggih.
Oh, monggo. Nah, 1, 2. Ya, ya. Ya, sama-sama. Lagi nggak, Mas? Ya, boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? Boleh, boleh. 1, gini boleh, Mas? Boleh. 1, 2, 3. Sebentar. Ada tim yang mau ikut juga. Ayo, Nan. Di sini. 1, 2, 3. Mana, Kak? Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin saya akhiri, saya selaku moderator yang mewakili dari pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Peternakan, mengucapkan banyak terima kasih atas pesannya dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyempatkan hadir dalam acara podcast ini. Baik, sama-sama. Sekian dari saya dan teman-teman yang ada di belakang layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.